Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku. Salam damai sejahtera, salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Bertemu kembali bersama Gereja Kristen Jawa dalam renungan pagi. Dan mari bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kasih setia Tuhan besar bagi kami, dan pengharapan Tuhan selalu diberikan kepada kami. Ajar kami senantiasa terus berada bersama dengan Engkau dan selalu mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Bapa, beri kami hikmat agar kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dan mengerti firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, ajarku mengenal-Mu dengan lebih dalam lagi, bawa aku lebih dalam untuk mengenal-Mu, pribadi yang kurindukan. Ajarku mengenal-Mu Bapa. Tak ada yang ku banggakan selain diri-Mu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain diri-Mu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Tak ada yang ku banggakan selain diri-Mu Bapa. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Tak ada yang ku banggakan selain diri-Mu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajar
ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Ada ungkapan yang mengatakan bertelinga tetapi tidak mendengar. Mendengar tetapi tidak menjawab. Menjawab tetapi tidak melakukan. Ungkapan seperti ini kelihatannya cocok dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Bacaan kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai dengan 16 yang berkata demikian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang memiliki telinga untuk mendengar. Dan ketika kita mendengar, kita dimampukan diberi hikmat untuk melakukan firman-Nya. Saudara-saudaraku, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca kisah kitab Injil Lukas ini? Kisah di mana Yesus mengecam 3 kota di daerah Yahudi. Dan di lain sisi kemudian membandingkannya dengan Tirus dan Sidon, 2 kota yang berada di luar daerah Yahudi. Dan kita tahu bersama bahwa ada anggapan, ada pemikiran yang mengatakan bahwa di luar-luar Yahudi, Tuhan tidak memberkati. Di luar-luar Yahudi,
tidak ada keajaiban. Tetapi kita perhatikan bacaan kita. Justru Yesus mengecam 3 kota di daerah Yahudi dan membandingkannya dengan 2 kota di luar daerah Yahudi. Mengapa Yesus melakukan itu? Mengapa Yesus nampak mengecam, mengutuk, dan marah? Kecaman Yesus terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah sebuah peringatan, sebuah ungkapan bahwa Tuhan menghendaki sesungguhnya adanya perubahan hidup dari mereka orang-orang di kota-kota itu yang sudah mendengar dan mengalami segala kebaikan dari Tuhan. Ia tidak melihat bagaimana orang-orang di kota-kota tersebut menghargai kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Nampak tidak ada pernyataan anugerah dan pertobatan. Padahal tanpa pertobatan tidak ada pengharapan keselamatan. Sungguh ironis. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Allah. Namun tidak nampak ada perubahan. Sudah terlalu banyak mukjizat yang berasal dari Allah terjadi dan dilakukan di sana. Tetapi sungguh tidak ada perubahan apapun, tidak ada pertobatan dan perkabungan. Dan Yesus mengecam hal-hal tersebut. Saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah perenungan dan juga menjadi sebuah cermin bagi kita. Saya yakin di masa-masa sulit ini, sesungguhnya Tuhan tetap bekerja dan melakukan segala kebaikan bagi kita. Bahkan ketika kita tidak memperhatikan, tidak jeli terhadap kehidupan yang sudah kita rasakan, kita lewati di masa ini. Sesungguhnya Tuhan sudah menaruh kebaikan, menganyam kebaikan, dan mengerjakan kesungguhan dalam hidup kita. Setelah mengalami segala kebaikan Tuhan, seharusnya kita, anak-anak Tuhan, hidup lebih dekat kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sebaiknya didorong untuk tidak menunjukkan kehidupan yang egois dan tidak mengasihi Tuhan. Sangat disayangkan bila apa yang terjadi atas Korazim, Betsaida, dan Kapernaum harus terulang dalam kehidupan kita. Mari kita bertelinga untuk mendengar. Kita mendengar untuk mengerti. Dan ketika kita mengerti, kita belajar untuk melakukan firman-Nya. Menyadari dan berubah adalah langkah iman untuk merespon kebaikan Tuhan. Mari bersama saudara-saudaraku, kita teliti, kita lihat, kita simak apa yang seharusnya kita alami sebagai perubahan iman kita kepada kebaikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.